Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aziza, NIM 200877171. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2, dan yang kedua tentang struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Yang pertama, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2. Ciri-ciri umum dari fase belajar motorik level 2 adalah peningkatan penguasaan kemampuan koordinasi secara halus, yaitu kualitas gerakan yang dilakukan sudah meningkat. Contohnya, penerimaan informasi melalui otot sudah meningkat. Peningkatan kecepatan dalam mengonstruksi gerakan, semakin lengkap konstruksi gerakan yang dibangun. Adanya simpanan motorik atau ingatan yang dimiliki, motivasi belajar mulai stabil dan tidak terganggu dengan kegagalan. Keberanian dan keyakinan dalam melakukan gerakan semakin meningkat. Ciri-ciri khusus dari fase belajar motorik level 2 terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, struktur gerakan merupakan hubungan antara fase awal, utama, dan akhir dalam suatu gerakan. Fase belajar motorik tingkat kedua ini ada 3 tahapan di atas dapat ditandai dengan pada fase awal dapat merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang akan dilakukan. Utama dapat melakukan gerakan dengan baik dan tujuan gerakan tercapai. Akhir dapat mengembalikan keseimbangan dengan baik. Kedua, irama gerakan merupakan ciri-ciri yang menggambarkan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan pada setiap gerakan. Contohnya, pada fase ini dicirikan irama yang tersendat-sendat dan kaku sudah tidak terlihat. Yang ketiga, hubungan gerakan adalah suatu proses transfer impuls tenaga dari suatu bagian tubuh yang lain atau proses transfer impuls dari suatu alat gerak ke alat gerak yang lain, sehingga terjadi hubungan gerak. Pada fase ini dicirikan memiliki hubungan gerak yang cukup baik karena semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas pengalaman gerak yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat, luas gerakan adalah penggunaan ruangan atau lintasan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu gerakan. Pada fase ini semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruangan dalam pelaksanaan gerakan. Pada fase ini semakin meningkatnya efisiensi dalam pelaksanaan gerakan. Yang kelima, kelancaran gerakan merupakan ciri-ciri yang menggambarkan kontinuitas kecepatan dari jalannya suatu gerakan. Pada fase ini semakin terlihatnya gerakannya mulus dan lancar. Yang keenam, kecepatan gerakan adalah cepat lambatnya gerakan yang disebabkan latihan berulang-ulang. Pada fase ini seseorang telah dapat memanfaatkan gerakan yang dimiliki untuk penguasaan atau mempelajari keterampilan motorik tertentu. Yang ketujuh, ketepatan dan kekonstanan gerakan adalah kesesuaian gerakan terhadap tujuan yang ingin dicapai atau kesesuaian perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari gerakan. Pada fase ini dicirikan seseorang telah mampu memperlihatkan ketepatan dan kekonstanan gerakan yang baik. Akan tetapi apabila situasi dan kondisi tempat dipersulit, kemampuan gerakan tidak stabil. Yang ke-8, bayangan dan program gerakan adalah bentuk konstruksi suatu gerakan yang berhasil dibangun oleh seseorang dalam pikirannya berdasarkan informasi yang diterima dan diolahnya. Pada fase ini, seseorang akan dapat dengan mudah membangun bayangan gerakan dan menyusun rencana gerakan karena seseorang telah memiliki simpanan-simpanan motorik yang cukup banyak dan bervariasi. Yang kedua, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar tingkat kedua menuntut aktivitas belajar yang tinggi. Untuk dapat melaksanakannya dibutuhkan persiapan-persiapan yang tinggi dari seseorang. Kesiapan yang dimaksud yaitu
Pertama, kesiapan dalam melakukan pengulangan-pengulangan latihan. Yang kedua, kesiapan dalam menerima beban kerja fisik. Dan yang ketiga, kesiapan untuk berkonsentrasi penuh. Keempat, kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Tugas utama dari seorang guru olahraga dalam hal ini adalah melakukan analisis kesalahan-kesalahan gerakan yang terjadi pada setiap fase gerakan, sehingga peserta didik akan selalu melakukan pengendalian dan pengaturan kembali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama gerakan itu berlangsung.